Nggak. Aku tahu, ini burung apa ya? Burung bagus atau enggak burung anaknya itu? Mungkin burung merpati ya, aku tahu namanya. Kayak ayam. Jaga. Kalkun, yakin. Ayam. Bebek. Ayam. Burung kayaknya. Ada saya. Wah, jangan makan aku, Ma. Tolong aku, Ma. Atau enggak itu bebek gede. Atau enggak burung gendut. Woi, tinggi amat. Kalkun. Kok gede? Belum pernah lihat aku. Oh no. Itu cuma sebuah ayam, bukan pizza. Gak bisa angkat, aku udah begini. Kotor. Ayam. Ini kakinya ya, punggungnya. Daging kalkun. Wah, ternyata masih banyak ya teman-teman kunyil yang belum tahu tentang si Bebek. kalkun. Duh, susah bener disuruh diam. Pak Udah, gimana? Kalkunnya sudah siap belum? Mana Pak? Ya siap dong. Nggak lihat nih segede gini. Ya, gede sih. Tapi ini kan bukan kalkun. Ini tuh ayam pedaging biasa Pak. Aduh, gimana nih? Lah, kata yang jual ini anak kalkun, Den. Ya, Pak Oga mana ngerti. Sebenarnya kalkun itu ayam apa bukan sih? Jadi gini Pak, kalkun itu beda sama ayam. Sekilas sih mirip, tapi sebenarnya kalkun itu sejenis unggas yang punya ukuran lebih besar dari ayam. Membedakan ayam sama kalkun itu bisa dilihat dari ekornya dan pial Pak, sebutan kulit yang menggantung di bagian leher. Malah berat kalkun tuh bisa sampai 7 kg Pak. Terus Den, kalau cara ngerawat atau ternak kalkun, ada cara khusus nggak? Kalau perawatannya sih hampir sama kayak ayam. Yang penting harus banyak dikasih sayuran supaya daging kalkun mengandung lebih banyak gizi, lebih sehat, dan rendah lemak. Nih Pak, di kawasan Lempong Sari, Yogyakarta, daging kalkun diolah menjadi olahan makanan beku siap saji. Gak pakai ribet deh Pak. Ibu-ibu di rumah bisa sajikan kalkun buat keluarga dengan cara yang gampang. Den, satu ekor kalkun tuh bisa dimakan berapa orang sih? Tergantung sih Pak. Kalau Pak Uga lapar banget, sendirian juga habis deh kayaknya. Tapi di sini satu ekor dibuat sampai sekitar 30 bungkus Pak. Masing-masing beratnya 200 gram kalkun. Nah, kalau rasa dagingnya tuh beda juga sama ayam. Pastinya Pak, daging kalkun itu punya tekstur lebih lembut dibandingkan daging ayam. Terus kulitnya juga. Kalau ayam kan menyimpan lemak di bawah kulit. Nah, kalkun itu nggak ada lemaknya. Jadi tipis banget dan garing pas disantap. Kalau cara masaknya tepat, daging kalkun juga rendah kolesterol dibandingkan daging ayam, bahkan daging-daging lainnya. Mantep ya Den. Nah, vitaminnya gimana? Lebih hebat juga nggak? Kalau menurut yang pernah Unyil baca sih, kandungan vitamin kalkun juga lebih banyak. Misalnya, kandungan protein dada pada kalkun itu sekitar 49%. Beda sama dada ayam kampung yang cuma sekitar 45%. Ada juga kandungan lemaknya. Kalkun rendah lemak di kisaran 1-4%. Sementara lemak ayam sampai 6%. Oh
ya, Pak Oga tahu nggak kalau kalkun ini sangat terkenal di negara Amerika, Pak. Kalkun selalu hadir dalam perayaan Thanksgiving atau perayaan hari bersyukur di sana. Sejak ratusan tahun lalu, tradisi ini ada. Semua keluarga berkumpul untuk menikmati kalkun yang diolah khusus. Wah, enak dong makan kalkun sepuasnya. Tapi di Indonesia, ayam lebih terkenal ya Den daripada kalkun. Iya Pak, kayaknya sih karena harganya lebih mahal daripada ayam. Makanya untuk mengenalkan kalkun sama masyarakat luas, dibuatlah si kalkun rica beku ini. Jadi bisa beli dalam bentuk praktis, sederhana dan lebih terjangkau harganya. Nah, bener juga Den. Duh, Pak Oga juga pengen nyicipin Den. Aduh, sabar Pak Oga, Unyil juga lapar nih. Tapi makanya gantian ya. Sekarang giliran teman-teman Unyil dulu nih nyobain. Kita lihat yuk Pak, ekspresi mereka makan daging kalkun. Keras. Kayak tongkang. Kita suka. Iya. Halo, ini tuh saking tidak makan. Enak, jus. Keras dan daging lembut. Yang keras itu nggak kuat aku giginya. Lah tambah keras itu tak makan. Karena enak banget karena kulitnya enak sama dagingnya. Yang lembut itu tuh enak, dan aku suka. Daging kalkun rasanya itu tuh pedas, ada yang tulang, ada yang mati, ada yang dagingnya juga ada yang keras. Yeay, ternyata mereka suka loh sama olahan kalkunnya. Berhasil. Siang ini kita berkebun yuk. Siapa sih yang gak senang kalau di depan rumah penuh dengan berbagai macam tanaman seperti bunga dan sayur-sayuran? Yang di desa sih gampang, tapi buat yang tinggal di perkotaan, berkebun jadi hal yang sulit untuk dilakukan. Benar kan? Ini karena lahan yang terbatas dan juga waktu yang gak banyak untuk menyiapkan semua keperluannya. Berkebun ada manfaatnya loh untuk anak. Bisa melatih motorik kasar anak, seperti bergerak aktif untuk menanam, menyiram, sampai memetik hasil tanamannya. Tenang, bukan laptop si Unyil namanya, kalau nggak ngasih solusi. Yuk, langsung saja, check it out. Cangkul yang dalam. Si Oga, mau ngapain sih? Siang-siang gini udah nyuruh Enyeng keliling kampung. Bos. Nih, Enyeng udah bawain pesanan Bos Oga. Mana Nyeng? Loh, ini apaan? Ini kan bibit unggulan yang diminta sama Bos Oga. Ini sih bukan bibit lagi, Nyeng. Bibit yang Oga maksud itu dari biji. Ya udah, Enyeng cari lagi deh. Aduh. Yang bener kamu, Nyeng. Hati-hati dong. Maaf Bos. Enyeng nggak sengaja. Pertama, yuk kita buat media tanamnya dulu. Ada tanah merah, sekam bakar, dan pupuk kandang. Aduk menjadi satu. Coba banyak Kak. Ini banding satu. Dan Unyil, ikut dong Pak Oga. Nungguin Enyeng nyari bibit kelamaan. Loh, ada Pak Oga? Iya, boleh kok Pak. Emang harus ya Den pakai bahan itu semua? Ketiga bahan ini dipilih karena sudah terbukti bagus untuk tanaman yang baru tumbuh Pak. Terutama buat perkembangan akarnya, gitu Pak. Sekarang kita siapkan perlengkapan tanam lainnya dulu nih. Yang nggak boleh ketinggalan ada bibitnya tuh Pak. Bibit yang dipakai di sini adalah bibit hasil pabrik yang sudah teruji kualitasnya. Jadi peluang untuk numbuhnya lebih besar. Gak cuma bibit sama media tanam aja Pak. Di dalam kebun cilik ini juga disiapkan polybag untuk memindahkan tanaman kalau sudah besar nanti.
Nah, biar nggak bingung, ada juga selembaran kecil berisikan petunjuk cara menanamnya. Jadi nggak bakalan bingung lagi deh. Lengkap ya, Den. Semua udah komplit. Nah, terus gimana cara nanamnya, Den? Pakai nyangkul nggak nih? Pertama, kita keluarkan media tanam. Lalu remas-remas sampai tanahnya menggembur. Tuang ke dalam pot yang sudah disediakan. Dan semprot dengan air. Jangan lupa bibit tanamannya nih. Dalam satu pot ini bisa ditanam hingga 5 bibit tanaman sekaligus loh, Pak. Terus apa tuh, Den, yang ditulis-tulis? Oh, itu sebagai tanda tanggal mulai tanamnya, Pak. Jadi bisa dicek deh sudah berapa usia tanamannya. Oh iya, Den. Ada berapa jenis tanaman sih yang bisa ditanam pakai kebun cilik ini? Saat ini sudah ada 10 jenis tanaman, Pak. Ada bunga matahari, terong ungu dan hijau, jagung manis, cabai, okra hijau, tomat, selada air, selada merah, dan sayur pokcoy. Semuanya adalah jenis tanaman yang cepat pertumbuhannya. Harganya juga terjangkau, cuma dengan Rp25.000. Kita sudah bisa dapat salah satu dari 10 jenis tanaman yang bisa ditanam secara praktis. Wah, udah nggak sabaran deh ini. Poga buat nanam pakai ini di pos ronda aja kali ya. Bisa kok, Pak. Dengan berkebun seperti ini, manfaatnya banyak loh untuk kesehatan. Menurut penelitian dari Rumah Sakit Anak di Eastern Ontario, Kanada, selain menambah aktivitas fisik yang positif, berkebun juga meningkatkan kesehatan mental anak. Hal ini karena berkebun itu bisa melepas hormon rasa senang dan tubuh jadi rileks deh. Efeknya bisa ke perilaku belajar, jadi lebih semangat dan aktif. Keren kan?